Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rionaldi dari kelas 10 TKJ SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Saya akan membahas mengenai peninggalan arus timur dan barat di Kota Mataram. Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Mataram berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata mata yang berarti ibu dan kata aram yang berarti hiburan. Mataram juga berarti persembahan untuk Ibu Pertiwi. Kata Mataram juga berasal dari kata mata yang berarti gembira atau gerah dan aram berarti hiburan. Sehingga Mata Aram atau Mataram berarti pembangunan kerajaan atau kota ini adalah sebagai lambang pernyataan kegembiraan sebagai hiburan sekaligus lambang kegairahan hidup untuk membangun tanah harapan yang menjanjikan masa depan lebih ceria. Peninggalan bersejarah arus timur. Yang pertama ada Klenteng Puhakong. Klenteng Puhakong atau sering pula disebut sebagai Vihara Bodhidharma merupakan kelenteng tertua yang ada di Pulau Lombok yang diperkirakan didirikan pada tahun 1840 Masehi. Kelenteng ini merupakan tempat pengisian umat Tridharma, yakni Konghucu, Tao, dan Buddha. Keberadaan kelenteng ini terkait erat dengan cikal bakal kala permukiman Tionghoa kala itu di kawasan Kota Tua Ampenan, sebelum dikembangkan oleh Belanda pada abad ke-19 serta dijadikan sebagai pelabuhan paling ramai di Nusa Tenggara Barat. Kelenteng ini terletak di Jalan Yos Sudarso nomor 180, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika Anda sudah berada di Kota Mataram, hanya butuh beberapa menit saja ke arah barat kota, sudah bisa menikmati keindahan bangunan tua di Ampenan, termasuk Kelenteng Puhakong. Yang kedua ada Masjid Qubatul Islam. Masjid Qubatul Islam ini merupakan masjid lawas yang memiliki sejarah panjang. Umur masjid ini hampir bersamaan dengan berdirinya daerah Karang Tilawang itu sendiri. Masjid ini diperkirakan didirikan pada tahun 1750, namun kemudian direnovasi oleh Belanda atas permintaan Raja Anak Agung D. Ngurah Karangsem ketika masih berkuasa. Setelah direnovasi, masjid ini terlihat lebih tinggi dari sebelumnya. Jendela-jendelanya pun lebar-lebar. Bangunan utamanya ditopang oleh 4 tiang. Di atas mihrab, atapnya berbentuk kubah, sedangkan bangunan utamanya beratap tumpang satu. Sekarang ini, bangunan masjid tampak semakin luas setelah ditambahi teras di samping kiri, kanan, dan di depan pintu utama masjid. Teras-teras tersebut membentuk selasar masjid yang cukup luas. Yang ketiga ada Pura Mayura. Pura Mayura dibangun oleh Raja A.A. Made Karangsem sekitar tahun 1744 Masehi ketika Kerajaan Bali masih berkuasa di Lombok. Nama Mayura diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti burung merak. Pura Mayura saksi bisu kejayaan 3 kerajaan. Di pura yang dibangun pada area seluas 2 hektar ini, pengunjung bisa melihat kekuasaan Kerajaan Karangsem, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Singasari di Lombok. Yang unik di area Pura Mayura ini terdapat sebuah balai yang dibangun terapung. Balai Kambang atau yang juga dikenal dengan sebutan Ratkerte ini dikelilingi kolam. Sinar matahari yang memantul di atas kolam tersebut menambah indah suasana di sekitar balai. Kesan asri juga nampak di pura ini dengan keberadaan taman-taman yang tertata rapi dengan pohon-pohon manggis yang menggilingnya. Biasanya guide akan peninggalan bersejarah arus barat. Kota Tua Ampenan. Kota Tua Ampenan merupakan salah satu kota yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI. Kota Ampenan dibangun sejak tahun 1924 oleh Belanda untuk mengimbangi kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Bali. Ampenan berasal dari kata Amben, dalam bahasa Sasak berarti tempat persinggahan. Nama ini sangat tepat, mengingat Ampenan merupakan kota pelabuhan tempat singgah beberapa suku bangsa kala itu.
Warga penghuni Kota Tua Ampena terdiri dari beragam suku bangsa. Hal ini terwujud dari banyaknya perkampungan sekitar yang menggunakan nama tempat asal mereka. Ada Kampung Tionghoa, Kampung Arab, Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Jawa, Kampung Bali, dan Kampung Banjar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.